Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tajudin. Di video kali ini, kita akan lanjut video tutorial Next.js, yang dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat landing page, dan sekarang kita akan melanjutkan membuat halaman list bukunya dan juga detail bukunya. Baik, kita akan lihat contohnya. Baik, seperti ini yang akan kita buat nantinya. Ini ada filter, kategori, harga. Kita bisa set harganya minimum berapa dan maksimum ini 500.000 ya. Lalu kita bisa filter berdasarkan apa? Misalnya semua terbaru, tersedia, bestseller, populer gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan slashing aja. Dan untuk sistem filternya kita akan buat setelah video detail ini selesai gitu ya. Kita akan coba lihat detail bukunya. Baik, detail bukunya seperti ini aja ya, simpel aja ya. Nanti kalau misalnya ada penambahan, akan saya tambahkan setelah video ini. Dan ini di bawah juga ada populer dan buku terbaru, dan lain sebagainya. Baik, langsung aja kita masuk ke proses coding. Tapi sebelumnya kamu boleh subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @mtajudin double D dan double I. Begitu juga untuk di TikTok ya. Jangan lupa follow juga di TikTok. Dan langsung aja kita masuk ke proses codingnya. Baik, kamu boleh buka untuk codingan kamu kembali. Dan di sini kita sudah berhasil membuat sebelumnya itu landing page ya. Dan sekarang kita akan membuat slashing halaman list buku dan juga detail buku. Dan sekarang kita akan close dulu. Kita belum pakai ini lagi. Dan berikutnya kita akan buat yang namanya dummy data terlebih dahulu ya. Saya akan membuat dummy data di halaman atau di folder API. Di folder API, kamu boleh diklik kanan, lalu kamu langsung new file aja. Di sini kita akan membuat list book ya, .js. Kemudian di sini kita buat detail book.js. Lalu kemudian kita akan buat lagi untuk popular.js. Lalu latest.js. Dan kita butuh kategori.js. Nanti kita akan ada kategorinya gitu ya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke list booknya terlebih dahulu. Jadi kita nanti akan copy paste untuk sisanya. Kalian boleh buka ini, lalu ini ya. Baik, kita koma dulu. Kemudian kita butuh namanya ID. ID-nya 1. Lalu di sini title bukunya apa? Misalnya kita kosongkan dulu terlebih dahulu ya. Lalu penulis atau kreator yaitu siapa? Kemudian author untuk image-nya. Lalu kita butuh name dari si author itu. Kemudian kita butuh namanya tanggal. Nah, oh iya, kita lupa. Kita butuh gambar ya. Gambar dari buku. Baik, karena kita sudah import gambarnya, jadi kita tinggal panggil saja cover 1. Kita komakan. Lalu di lalu di autornya juga ini image ya. Kita masukkan author 1 juga. Baik, ini kita butuh 8 buku gitu ya. Jadi untuk sementara kita butuh 8 buku, jadi kamu boleh isi seperti ini aja. Baik, nanti
link API-nya akan saya taruh di link di deskripsi di bawah. Kamu tinggal download dan kamu tinggal pastekan aja ke folder API gitu ya, biar cepat aja gitu ya. Dan ini di sini ada ID 1 ya, image-nya cover 1, lalu ada title-nya Selena, kreatornya Tarelia atau Tarelia ya. Lalu ada autornya itu image author 1. Kemudian di sini ada name dari autornya, namanya Andresia, dan juga date atau tanggal rilis dari buku di dalam website eh, atau saat di launching ke websitenya gitu ya. Di sini ada ID 2-nya itu apa? Itu sesuai ya dengan yang kita buat sebelumnya, itu ya di halaman populer dan juga latest ya, atau yang terbaru. Ini ada 8 ya, 8 ini. Lalu berikutnya di sini saya akan copy, lalu saya akan pastekan di populer. Nah, karena populer itu hanya 4 ya, hapus dari 5 sampai 8. Nah, ini 4 ya, sesuai ya dengan yang sebelumnya. Kita simpan. Oh ya, maaf. Ini populer ya. Di bawah juga kita buat populer. Baik, kita simpan dulu yang di sini. Kita copy lagi. Lalu kita pastikan di bagian sini untuk list kita ganti ya. Lalu ini 1 sampai 4 kita hapus. Kita simpan. Kemudian untuk kategorinya kita akan pastikan lagi. Kita butuh ID. Kita hapuskan aja dulu terlebih dahulu. Baik. Kemudian ini akan saya hapus importnya karena tidak dibutuhkan lagi. Kemudian kita tambahkan nama kategorinya, link. Di sini saya akan ganti kategori. Kemudian misalnya di sini teknologi, tekan remote ya misalnya. Lalu di sini misalnya kemudian di sini ada apa ya? Hobi misalnya. Ini fiksi ya. Lalu passion, sains misalnya, lalu berikutnya ini, kemudian ini misalnya horor ya. Kita simpan. Lalu untuk sisanya populer atas sudah detail bukunya kita ambil dari list aja boleh. Kemudian ini list, ini detail ya. Kita hapus aja karena ini sementara ya. Kita tambahkan description. Baik, di sini description-nya saya akan pakai Lorem Ipsum Generator ya. Kamu boleh asal-asalan aja untuk sementara. Kemudian di sini saya akan simpan. Baik, kita close aja API dummy datanya. Kemudian di navbar ini, karena di sini itu hero-nya nyambung ke navbar, jadi kita akan pisah terlebih dahulu ya hero-nya. Kita buka navbarnya, baik di dalam sini ya. Jadi di sini kita akan cut terlebih dahulu, kita simpan, lalu kita pindahkan ke luar sini. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Baik, ini jauh ya ininya. Kemudian kita kembali ke navbar. Untuk class name di sectionnya kita hapus. Kemudian untuk ininya jaraknya kita hapus dulu. Kita
Kita cek kembali. Baik, ini sudah normal ya. Kita sudah berhasil pindahkan hero-nya ke luar dari navbar. Baik, berikutnya kita akan buat halaman list di folder page ya. Kita klik kanan, kita new file, kita tambahkan list.js. Lalu di halaman page-nya ini kita copy aja semuanya, kita masukkan ke dalam list. Di sini kita ubah menjadi list. Kita coba tes ya dengan cara kita panggil ini list ya. Di navbar kita panggil file atau halaman list. Kita coba. Baik, ini sudah berhasil dan kita langsung aja slicing untuk halaman list bukunya. Baik, nanti kalau misalnya ada yang penting akan saya infokan juga. Jadi kita akan atau kamu boleh ikuti aja proses slicingnya ini. Dan kalau ada error, kamu boleh komentar di bawah. Oke, baik. Untuk API-nya kita sudah berhasil buat ya. Di sini API kita memiliki kategori detail book yang terbaru, lalu ada list book juga, dan juga ada yang populer gitu ya. Nah, untuk sementara waktu, kita akan menggunakan dummy data terlebih dahulu, dan kita akan menggunakan atau sambil saya cari juga API book yang gratis ya, yang kita bisa gunakan nanti. Jadi sekarang kita akan menggunakan dummy data terlebih dahulu untuk proses slicing ini ya, list dan juga data buku. Oke, untuk itu kita langsung masuk ke bagian populer terlebih dahulu ya. Kita masuk di populer ini. Nah, di sini kan panjang ya, kita butuh kolom 4 ya untuk memunculkan datanya gitu ya. Nah, kita bisa mempersingkat dengan menggunakan API. Jadi kita tinggal memanggil satu kolom saja untuk misalnya API-nya itu ada 4 produk atau 4 buku, nanti akan muncul 4 buku gitu ya. Baik, sekarang saya akan buat terlebih dahulu untuk apa namanya? Kalau di React Native kita itu bisa gunakan useState ya atau use effect dan lain sebagainya. Tapi karena berhubung di Next.js, jadi kita hanya bisa membuat seperti ini. Walaupun untuk fixing ininya dimasukkan, kemudian kita masukkan s, kita masukkan await, dan kita masukkan datanya. Ini untuk populer, jadi kita akan mengambil data dari API populernya gitu ya. Kita masukkan populer. Ya, di sini sudah otomatis terpanggil ya di page API populer. Kita panggil di bagian atas ini sudah terpanggil. Kemudian kita akan masukkan data, kita jadikan JSON. Baik, kita return, kita taruh props-nya itu populer dari data JSON-nya, gitu ya. Kemudian di sini saya akan hapus 3 kolom ini dan kita akan sisakan 1 kolom saja ya. Jadi kita tinggal panggil saja dengan kita panggil populer, kita buat map-nya dari data populer. Di sini untuk kolom ini kita akan pindahkan ke dalam map-nya ini. Baik, kita
hapus saja kolom ini. Di sini ada kita langsung buat popular map-nya. Sebelumnya kita akan tes terlebih dahulu. Baik, ini sudah berubah ya. Di dummy datanya itu ada 4 datanya dan ini satu dan ada 4 ya datanya. Kemudian kita masukkan key-nya. Di dalam key kita masukkan popular ID-nya. Kita tes kembali apakah ada error. Oke. Kemudian kita akan ganti image-nya dengan memanggil populer image. Kita simpan. Baik, ini berhasil berubah semua ya image-nya. Dan kita akan langsung ubah semuanya. Ini ada populer title. Ini ada populer penulisnya atau pembuatnya. Kemudian di sini ada gambar dari autornya dan nama autor. Di sini penulis buku di websitenya. Baik, kita simpan. Oh, ini sudah berubah semua. Kalau kita lihat di data API populernya, di sini ada Selena, betul. Lalu how to master, betul ya. Dan juga bintang dan start with white, gitu ya. Baik, di populer kita sudah berhasil memanggil API-nya. Dan berikutnya kita akan memanggil juga di halaman atasnya atau buku terbarunya. Kita akan boleh kopikan ini ya, ekspornya. Kita copy, lalu kita buka latexnya. Kita akan pastekan di sini ya. Baik, di populer ini kita akan ubah datanya menjadi latex. Kita import dari API. Kemudian di sini populer kita ganti dengan latex juga. Baik, kemudian ini kita bisa copy karena ini tampilannya sama ya. Jadi kita akan hapus di bagian kolom ini. Kita pastikan saja. Lalu kemudian ini populernya kita ganti semua menjadi latex ya. Baik, kemudian kita simpan dan ini sudah berhasil berubah, tidak ada errornya. Kemudian kita langsung aja slicing list bukunya ya. Oh iya, berhubung ini di halaman landing page-nya, jadi kemungkinan untuk API atau ininya akan saya rubah. Bagian ini akan saya pindahkan nanti ke dalam halaman masing-masing halamannya. Misalnya landing page, halaman list, dan juga halaman detail. Jadi kita akan panggil di bagian sini dan kita akan ubah jadi usable aja gitu ya. Jadi bisa dipakai di mana aja, tapi nanti aja ketika kita sudah membuat slicing sampai detailnya. Jadi kita akan slicing terlebih dahulu. Ini kita akan close dulu semuanya karena kita belum butuh juga. Kemudian di sini di halaman page-nya kita tambahkan new file. Oh, di sini sudah ada ya listbook-nya. Kemudian kita tambahkan lagi satu file detail. Nah, ini detailnya ini kita boleh kopikan aja juga dari list. Kita pastekan dan kita ubah menjadi detail. Ya. Kemudian di sini kita akan bagi dua atau kita akan membuat kolom dua kolom saja. Jadi yang satu kita
Kolom pertama itu adalah filter, dan kolom kedua itu adalah list bukunya. Nah, caranya eh, kita sekarang tidak butuh hero terlebih dahulu. Kita akan hapus dulu. Kita akan hapus hero dan juga latesnya. Kemudian kita akan tambahkan div. Lalu kita butuh dua div kembali. Lalu di sini kita akan buat komponen bernama filter. Kita buat dulu. Baik, yang kedua kita butuh namanya list. Jadi komponen filter dan juga komponen list kita import terlebih dahulu ke dalam indeks komponennya. Terus dari file komponennya, belum filter, lalu list ya. Baik, kita simpan dan kita tambahkan aja langsung ya di tile biar kita nggak nambahin lagi nantinya. Di tile kita import juga di file dari folder components di tab. Kemudian di listnya ini dan juga filter, kita panggil filter dari folder komponen. Kita tutup dan juga di sini kita panggil juga list. Ini tidak dipanggil. Kita akan langsung aja tambahkan di bagian sini aja. List. Oke. Lalu kita tag kembali di halaman listnya. Ini kita sudah buat ya. Ini nih. Oh, oke. List JS tidak terpanggil. Oke, mungkin sama kali ya. Jadi saya akan ubah foldernya atau rename listbook. Ini juga akan saya ubah, bukan move, rename detail book. Kemudian di sini saya akan tambahkan juga listbook. Dan untuk detail booknya saya akan tambahkan juga detail. Baik, di komponen indeksnya berarti kita tambahkan juga listbook. Tuh, ya. Kita simpan, lalu kita coba panggil listbook. Baik, dan kita simpan. Ini kita sudah berhasil memanggil. Di sini ada filter dan juga komponen listbook ya. Nah, kita akan bagi dua dengan cara kalau di Tailwind kita masukkan class name-nya, kita beri padding kanan dan kirinya itu 10. Lalu kita beri clip kolomnya 3 dengan gap 4. Nah, di sini di filter kita biarkan aja kosong. Lalu di untuk Facebooknya kita tambahkan full span-nya itu 2. Baik, ini sudah berhasil ya. Ini filter, ini listbook. Kemudian untuk sisanya kita biarkan aja dulu di halaman listnya ini.
Lalu kita kembali ke halaman filter terlebih dahulu. Nah, berhubung di halaman filter ini kita harus input kategori, kita butuh yang namanya API kategori. Jadi kita akan panggil data API kategorinya. Caranya sama. Kita mungkin bisa kopikan aja di dalam populer ya. Nih, ya, kita kopikan lagi, masukkan ke dalam filter ya. Di sini untuk populer kita ganti dengan kategori. Ini juga kategori kita ubah jadi kategori, sisanya itu sama ya. Ini kita akan panggil satu persatu aja. Nanti di video berikutnya kita akan panggil eh, di halaman listnya dan juga di halaman page gitu ya. Jadi kita nggak akan cek lagi satu-satu gitu ya. Jadi kita langsung aja jadikan satu apa namanya panggilan API-nya. Kemudian di filter ini kita akan ganti dengan section. Di section ini karena kita sudah buat eh, di apa namanya ya di global CSS yaitu populer, kita bisa ambil apa namanya CSS populer yang ada di global gitu ya. Jadi kita pakai yang ada aja dulu populer. Jadi kita akan ambil style dari populer seperti H2 lalu A-nya juga H3 gitu ya dan sebagainya. Kita akan menggunakan ini aja biar cepat aja gitu ya. Kemudian kita butuh namanya div. Lalu di sini kita masukkan H2, kita masukkan filter. Kemudian kita boleh buka kembali React icons-nya. Lalu kita cari filter. Kita coba ambil yang ini. Kita import ke dalam sini. Lalu kita panggil icons ya. Oke. Kemudian eh, kita boleh simpan terlebih dahulu. Baik, di sini sudah berhasil ya filter dan ini icon filternya. Kemudian kita akan tambahkan flex name, class name maksudnya. Kita akan flex bagi dua, justify between, lalu itemsnya center. Kita kasih semuanya kanan kiri atas bawah, paddingnya 10. Kita simpan, kita cek kembali, baik ini sudah terbagi dua, filter dan juga icon filter. Kemudian kita tambahkan div untuk list book nih. Oh maaf, untuk kategorinya ya. Kita masukkan lagi div lagi, kemudian kita masukkan H2. Ini untuk kategori ya. Lalu di sini kita butuh select option ya. Kita masukkan select. Baik. Kemudian di bawah sini option. Ini nanti kita masukkan juga kategorinya. Kita masukkan dulu class name-nya.
Baik, kemudian kita masukkan kategorinya. Kategori kita buat map-nya, map dari data kategori. Nah, di option ini kita masukkan, lalu kita masukkan kategori name-nya, lalu kita masukkan key-nya juga. Key-nya itu dari ID kategori, dan juga value-nya kita masukkan kategori, oh maaf, value-nya kita masukkan kategori name nantinya, gitu. Baik, kita simpan. Ya, kita sudah berhasil memanggil kategorinya. Ini ada hobi, fiksi, fashion ya. Lalu, kita masukkan lagi div untuk harga. Nah, di sini untuk minimum harganya kita menggunakan int ya. Kita beri label terlebih dahulu. Lalu di sini untuk p-nya itu kita kasih class name. Kita berikan margin pubnya 5. Lalu kemudian, oh maaf, ini labelnya saya cut dulu. Lalu saya butuh div. Lalu saya akan masukkan juga label. Baik, sudah saya juga masukkan di sini div lagi, lalu input. Nah, di div input ini kita masukkan class name-nya itu LG 2/3 2/3 ya. Lalu di labelnya kita beri class name juga, fontnya bold. Lalu untuk ini kita kasih kelas 6 juga dengan background abu-abu. Nah, kita beri bordernya juga, warna bordernya abu-abu. Kita roundkan, ada melengkungnya di atas dan juga bawahnya, kanan kirinya. Kita beri full, jadi full semua. Kita beri padding Y dan X-nya, itu 2 dan 4. Lalu teksnya kita beri warna abu-abu dengan leading type. Kemudian kita beri fokus outline-nya non. Lalu kita beri fokus movie white, background white, lalu fokus border purple-nya 500. Lalu saya akan masukkan placeholder itu 0, minimum harganya. Lalu kita kembali lagi, kita cek lagi. Nah, ini ya, kita bisa isi ya. Kemudian ini sebentar. Di div ini, di div-nya label, saya akan tambahkan
flex, lalu itemsnya center, kemudian margin bottomnya itu saya kasih 6. Kita coba cek kembali, oke, ini sudah. Sebenarnya saya akan tambahkan label lagi ya di sini ya. Kita tambahkan label dulu dengan class name seperti ini. Lalu kita enter dulu. Nah, di div ini kita taruh paling bawah setelah div input ya. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Baik. Kemudian kita cek, oke, ini minimum dan ini akan berapa rupiah ya. Untuk maksimum ini sebenarnya sama, jadi kita tinggal kopikan aja dari P ini sampai div penutup label dan juga input ya. Maksimumnya misalnya 500.000 ya. Baik, ini sudah berhasil. Kita buat harganya minimum dan juga maksimumnya. Kemudian untuk harga kita tambahkan juga margin topnya itu 5. Kita masukkan juga padding kirinya. Baik, ini kita sudah berhasil. Oh iya, kategori kayaknya kita belum untuk masukkan div-nya. Jadi kita copy aja ini, lalu kita simpan. Baik, ini sudah berhasil ya. Kategori dan juga harganya. Lalu kita akan buat satu lagi yang namanya filter berdasarkan tipe apa. Misalnya tipe buku terbaru, tipe buku terpopuler, terbanyak, atau yang banyak yang dibeli, atau banyak yang dibaca, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan juga dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Baik, di sini saya akan masukkan di bawahnya masih dengan kategori, berarti di sini ya. Kita tambahkan div, lalu saya masukkan A2, itu filter berdasarkan tipe ya. Lalu saya masukkan div. Nah, di sini untuk itu kita butuh radio button ya. Radio button. Jadi kita akan masukkan input. Oh, maaf. Ini penutup ya. Sudah tutup. Lalu kita cek ID, kita masukkan default radio ya. Lalu tipenya kita masukkan radio. Value-nya nanti kita masukkan apa ya. Karena berhubung ini kosong, jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu name-nya juga karena kosong, jadi kita berikan aja default radio button. Kemudian class name-nya di sini saya buat seperti ini, width-nya 4, height-nya 4, text-nya biru, lalu baby gray-nya 100 dengan border warna hijau, abu-abu, fokus yang itu biru. Kalau di top mode kita masukkan kemudian ini kita bisa copy aja
contoh radio button di halaman Tailwind CSS-nya, kita coba lihat. Baik, di sini ya, kita bisa ambil aja sebenarnya. Di sini, oh ini harus bayar ya, untuk contohnya ya. Oke, kita akan bikin sendiri aja deh, ya. Kemudian di sini saya akan kasih label semua misalnya. Di sini saya akan masukkan kelasnya. Baik, di sini kita sudah berhasil buat ya ini ya untuk checklistnya radio buttonnya maksudnya. Lalu di sini saya akan masukkan headingnya 10, oke, atau kita samakan aja, boleh dengan harga ya. Baik, ini ada kategori harga filter berdasarkan tipe apa gitu ya. Lalu kemudian di sini, oh ya, saya lupa masukkan ininya ya. Baik, ini ada jeda ya. Tadi kan nempel ya. Ini kita beri jeda dengan flex dan itemnya item center. Kemudian di sini kita akan copy aja labelnya ini. Misalnya ini terbaru, lalu ini misalnya terpopuler, ini best seller misalnya. Baik, di sini sudah ini ya, sudah berhasil untuk dimasukkan. Itu ya. Bentar, saya coba ganti default radionya dengan radio 1. Oh iya, maaf. Ini karena jadi di sini kita hapus ceknya. Baik, kita simpan. Baik, ini sudah tidak praktek ya. Jadi kalau misalnya mau dicek, kita tinggal bisa ini aja. Gitu. Dan kita butuh satu button untuk mencari, gitu ya, ketika diklik ini secara otomatis mencari harga berapa atau di kategori apa gitu ya. Kita coba tambahkan di bawah sini. Berarti kita butuh form nanti. Tapi nanti kita tambahkan aja. Kita buat button cari atau search books ya. Kita coba simpan. Baik, ini sudah. Lalu kita bisa menggunakan button atau CSS-nya dari button CTA. Jadi kita tinggal panggil aja, kembali ke filter, kita masukkan class name, button CTA. Oke, ini sudah berhasil kita masukkan. Dan di sini kita sama seperti yang di atas tadi. Baik, ini sudah berhasil ya. Jadi ini nanti ketika di search atau ketika diklik ini otomatis akan masuk ke halaman pencarian buku gitu ya. Bisa anime, ebook, hobi, fiksi, dan lain sebagainya gitu ya. Ini untuk sementara waktu atau sementara ini kita akan menggunakan dummy data aja. Nanti kita akan memanggil API yang disediakan oleh apa ya, misalnya Google Books gitu ya. Nanti saya coba cari juga. Atau API yang gratis akan saya cari untuk studi kasus kita ini, gitu ya. Nah, berikut ya untuk filter kita sudah berhasil buat dan sekarang kita akan buat list book-nya, gitu ya.
Kita akan close aja untuk filternya. Nah, di sini, di list book ini, kita akan buka dulu list book. Nah, ini list book ini sebenarnya sama dengan populer. Jadi kita bisa kopikan aja semuanya, kita pastekan ganti semua, dan berhubung di API ini kita sudah ini ya. Oke, di API ini semua buku ya dari populer dan terbaru ini saya satukan. Jadi ada 8 data, 8 buku yang akan tampil gitu. Jadi di sini kita akan ganti dulu dengan list ya. Lalu oh ya, list book maaf ya. Kemudian di sini saya akan lakukan list book. Dan berikutnya ini populer. Kita ganti dengan list book atau list dari API list book. Di populer ini kita hapus dulu. Kita ganti list. Kemudian populer semuanya kita ganti dengan list. Dan kita coba simpan. Nah, oke. Sudah berhasil terpanggil. Ada 8 data yang terpanggil ya. Lalu kemudian di sini kita ada perubahan di list book ini. Saya akan ganti list book dan di sini saya akan hapus dengan sisakan padding 10-nya aja. Kemudian ada grid, ini sama semua, kita simpan aja. Baik, ini sudah berhasil, kita masukkan. Ini jadi berantakan ya. Saya coba untuk sebentar ya. Kita coba cek kembali di list halaman listnya, bukan listbook ya, tapi halaman listnya. Kita cek kembali karena ini hasilnya jadi perantakan ya. Sepertinya saya akan membuat 3 kolom aja. Kita ganti di list booknya ini, komponen list booknya, grid call-nya kita ganti jadi 3. Jadi 3 kolomnya aja, biar hasil ininya bagus ya. Oke, berhubung azan kita akan skip dulu ya. Kita berhenti dulu. List bukunya sudah berhasil kita buat ya. Dari di sini ada filter, kategori ya, harga dan juga filter berdasarkan tipe apa gitu ya. Dan di sini ada list bukunya gitu. Dan kita akan mengganti teks ini menjadi link untuk bisa kita arahkan ke halaman detail buku. Kita akan ubah terlebih dahulu. Kita tambahkan, boleh kita masukkan linknya aja. Nantinya kita juga akan menggunakan link ini. Untuk sementara kita akan memasukkan href-nya aja dulu ya. Ini di file, nanti kita akan menggunakan apa namanya? eh komponen link nanti kita akan ubah semua ya nanti aja ketika udah masuk ke fitur searchingnya gitu ya. Jadi sementara kita akan menggunakan ini aja. Oke, kemudian di sini A3-nya kita masukkan ke dalam href. Lalu kita coba simpan. Baik, di sini sudah berhasil di ini ya. Kita akan ubah semuanya. Yang ada di populer juga kita ubah. Ini kita ubah jadi populer. Kemudian di komponen terbaru juga kita ubah.
Baik, kita coba tes, kita kembali ke home. Baik, ini sudah ya, ke detail semua, gitu. Kita coba masuk. Oke, ini sudah berhasil masuk ke halaman detail. Di sini kita hapus aja, listnya juga kita hapus. Kita buka components detail book dan juga halaman detail book ya. Oh, no, ini mulai P. Halaman detail ya. Kemudian di halaman detail ini kita tidak memakai hero, kita ganti dengan detail book dari komponen enter. Baik, di sini sudah berhasil dipanggil komponennya. Lalu kita masuk ke komponen detail booknya. Kita kopikan juga komponen yang ada di komponen populer. Oke, ini kita panggil. Lalu di sini kita masukkan API detail book ya. API detail dari API detail book. Oke. Ini kita ubah jadi detail. Kemudian di sini kita ubah masukkan section. Lalu ini sebenarnya mirip dengan yang ada di filter, komponen filter dan juga komponen listbook untuk apa ya namanya? Kita coba cek dulu halaman listnya. Ini ya. Kita boleh kopikan dulu atau kita buat manual aja dulu ya. Baik, di sini, oh maaf, ini bukan section ya, ini div. Lalu di div ini kita masukkan apa namanya ya? Panggil mapnya di file, maaf, kurang biasa. Kemudian kita baru beri class name di div awal ini. Lalu saya akan beri div kembali, div lagi. Di sini saya akan memanggil image, jangan lupa diimport. Lalu src detail image. Saya tutup. Saya beri class name. Kita beri grid false 3, keepnya 4 atau 2 ya. Karena hanya 2 kolom aja. Lalu di sini kita beri heading left-nya itu 20. Kemudian di sini saya akan memanggil div kembali. Nah, di sini saya akan masukkan kita akan memanggil CSS dari populer. Jadi kita akan masukkan aja atau memanggil yang sudah ada gitu ya, sudah tersedia. Lalu A5 nama kreatornya, kemudian A3 itu nama bukunya gitu ya. Kemudian kita butuh namanya ketiga lagi, itu untuk deskripsi, nama description. Kemudian saya butuh P, digital desktop. Oh iya, maaf, description. Ini deskripsi ya, atau description.
Lalu saya butuh H3 kembali untuk detail. Kita akan beri dulu ya H3 ini di title, class name, kita masukkan MT3, MB-nya 12 atau margin bottom-nya 12. Kemudian H3 description kita kasih margin bottom-nya 3. Kemudian di P-nya itu kita beri text-nya justify. Lalu heading right-nya 40, text-nya itu small aja. Lalu kemudian kita panggil div. Ini di H3 detailnya kita beri class name juga. MT3, margin bottom 3. Lalu di class name kita masukkan margin bottomnya 3. Lalu kita butuh P. Dan kita butuh span. Menulis ya. Nah di span ini, karena kita juga sudah masukkan CSS di global CSS-nya yaitu nama dari nama penulisnya itu ya, atau kita boleh pakai dari Darwinnya aja, font semi bold ya. Lalu ini isi dari nama pattern gitu ya, penulisnya siapa. Lalu ini kita copy aja. Maaf, ini berbeda ya. Saya akan tambahkan class name. Ini margin bottom 3, jadi ke bawahnya kita kasih jarak 3, gap 3 ya. Lalu kembali. Kita juga bisa untuk copy aja ya. Ya, kita copy aja 3 ya. Ini author. Lalu di sini ada tanggal. Di sini kita ubah. Ini kita name. Nah, di sini ada gambar untuk authornya. Jadi kita pindahkan P detail name-nya. Kita masukkan image, detail, author. Baik, kita rapikan dulu. Lalu kita flex item center aja langsung ya. Dan ini MT2, maaf. Kita simpan, lalu kita cek kembali. Baik, ini sudah ini. Oh iya, ini belum. Ini atas ya. Coba sebentar. Baik, ini ternyata call-nya 3. Di create call-nya tadi 2. Kita ubah jadi 3. Ini langsung pindah ke bawah ya. Atau maksudnya pindah ke samping. Gitu. Oke, baik. Ini ada popular no, latest book, dan juga lain sebagainya. Ini sama. Oke. List buku dan juga detail bukunya itu sudah berhasil kita buat. Dan selanjutnya, di video berikutnya, karena ini panjang ya, kita akan membuat fitur searching-nya dan juga akan ubah pemanggilan API-nya. Ini kan satu komponen, ada satu API, pemanggilan API ya. Jadi biar nggak repot gitu ya. Jadi saya akan panggil langsung di satu halamannya aja. Jadi misalnya nanti juga hasil dari ininya, pemanggilan API-nya itu makin singkat gitu ya. Jadi di sini di src-nya itu kita tinggal nggak usah lagi manggil detail image. Jadi kita tinggal langsung image aja. Dan pemanggilan API-nya di dalam halaman masing-masing halamannya gitu ya. Jadi misalnya di sini contoh aja populer itu kita kasih title-nya seperti ini ya. Itu detail image gitu. Jadi seperti ini yang akan kita panggil. Jadi lebih singkat, lebih rapih juga, dan nggak banyak codingan yang kita bikin.
gitu ya. Intinya nanti di video berikutnya gitu ya. Jadi kita akan buat apa ya namanya ya, komponen yang bisa kita pakai di mana aja tanpa ubah satu-satu. Ini kan ada detail, ada ini ya. Karena kan detail book dengan populer itu kan sama gitu kan ya. Itu jadi sama gitu. Jadi kita nggak usah bikin banyak komponen, ini detail book, ini untuk detail, halaman detail, lalu list book itu untuk halaman list gitu ya. Jadi kita nggak usah bikin komponen satu per satu, tapi hanya satu komponen kita bisa gunakan di semua halaman. Nah, itu di video berikutnya aja kita akan buat karena itu panjang banget. Sekalian halaman login kali ya nanti kita akan buat gitu sampai ke Groot atau bisa buat data, tambah data ya, lalu update data, hapus data, dan juga kita bisa panggil apa membaca datanya gitu. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang error atau saat proses codingnya itu muncul error ya, bisa ketikkan di kolom komentar, insya Allah saya akan bantu jawab gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan kalau video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng-bareng. Dan mungkin segini dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.